Halo siswa FKG, selamat datang di video pembelajaran yang akan membuka wawasan kalian tentang rancangan penelitian di bidang kesehatan. Sebagai calon profesional, kita akan sering sekali berhadapan dengan temuan ilmiah. Jadi, penting bagi kita untuk memahami bagaimana sebuah penelitian itu dilakukan untuk menjamin validitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian tersebut. Secara umum, rancangan penelitian dibagi menjadi 3, yaitu deskriptif, analitik, dan eksperimental. Mari kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu rancangan penelitian deskriptif. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian ini bersifat menggambarkan. Fokus utamanya adalah pada gambaran distribusi suatu fenomena atau penyakit. Ini meliputi bagaimana penyakit tersebut tersebar berdasarkan geografis atau tempat, karakteristik individu yang terjangkit, bagaimana penyakit itu tersebar berdasarkan lokasi, dan periode waktu kejadian. Sebagai contoh, perhatikan peta COVID-19 ini. Peta ini mendeskripsikan sebaran kasus di dunia dan Amerika Serikat pada waktu tertentu. Ini murni data deskriptif, menunjukkan apa dan berapa banyak jumlah yang terpapar. Begitu juga dengan grafik tren pandemi di Indonesia atau peta zonasi risiko di Yogyakarta dan Sleman. Ini semua adalah hasil penelitian deskriptif yang memotret situasi pada satu waktu atau dalam rentang waktu tertentu. Karakteristik utama penelitian deskriptif: pertama, penelitian ini hanya melibatkan satu kelompok studi. Tidak terdapat perbandingan antar kelompok dalam rancangan ini. Kedua, tujuan utamanya adalah untuk mengukur insidensi, jumlah kasus baru atau prevalensi, total kasus yang ada, suatu penyakit atau kondisi. Ketiga, penting untuk diingat bahwa penelitian deskriptif tidak dapat menarik kesimpulan mengenai hubungan sebab akibat antara suatu paparan dengan hasil. Dengan kata lain, kita tidak dapat menyatakan adanya kausalitas dari penelitian deskriptif semata. Keempat, meskipun demikian, informasi yang diperoleh dari penelitian deskriptif sangatlah berharga. Data ini dapat menjadi dasar atau petunjuk awal untuk merancang penelitian lebih lanjut, khususnya penelitian analitik, yang bertujuan mencari hubungan antara faktor paparan dan hasil penyakit. Kelima, penyajian data dalam penelitian deskriptif umumnya dilakukan melalui cara yang sederhana dan mudah dipahami, seperti penggunaan grafik, tabel, atau bahkan peta untuk menunjukkan pola distribusi. Sekarang mari kita melangkah ke studi analitik. Berbeda dengan deskriptif, di sini kita mulai mencari hubungan antara kemungkinan kausa atau faktor risiko dengan efek atau outcome. Ada dua pendekatan utama, cohort dan case control. Salah satu jenis studi analitik yang sering kita temukan adalah studi cross-sectional, sering disebut juga prevalence study atau studi potong lintang. Pada studi ini, kita mengukur paparan dan penyakit pada satu titik waktu yang sama, lalu kapan cross-sectional paling cocok? Sangat ideal untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit dengan onset lambat dan durasi panjang, seperti karies gigi, osteoartritis, atau gangguan mental. Mengapa? Karena untuk penyakit semacam ini, case control atau cohort akan sangat sulit dan tidak efisien. Namun, cross-sectional juga punya kelemahan. Kita sulit membedakan sebab akibat, ada potensi bias karena kasus lama cenderung overrepresented, dan bisa terjadi misklasifikasi pada penyakit kambuhan atau jika subjek sedang minum obat. Meskipun demikian, data dari studi cross-sectional bisa dianalisis secara analitik untuk melihat hubungan. Contohnya diagram ini yang menunjukkan hubungan antara tahap pertumbuhan gigi molar ketiga dengan umur. Ini adalah analisis dari data cross-sectional untuk melihat asosiasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke studi cohort. Dalam epidemiologi, cohort adalah sekelompok individu yang memiliki karakteristik atau pengalaman yang sama, dan kemudian diikuti selama periode waktu tertentu untuk melihat perkembangan outcome. Ada dua jenis utama studi cohort, prospektif cohort, di mana kita mengikuti subjek ke masa depan, dan retrospektif cohort, di mana kita melihat data masa lalu untuk melacak perkembangan. Mari kita lihat diagram prospektif cohort. Kita mulai dari populasi sekarang. Kita identifikasi siapa yang terpapar dan siapa yang tidak terpapar faktor risiko. Kedua kelompok ini kemudian kita amati ke masa datang untuk melihat siapa yang akhirnya sakit atau tidak sakit. Inilah kekuatan cohort dalam menentukan urutan waktu dan hubungan sebab akibat. Setelah kita memahami studi cohort yang bergerak maju dari paparan, sekarang mari kita bahas jenis studi analitik lainnya yang tak kalah penting. Studi case control. Jika cohort melihat ke depan, case control justru melacak ke belakang. Pada studi ini, kita memulai dari outcome atau penyakit yang sudah terjadi. Kita akan mengidentifikasi dua kelompok utama. Satu, kelompok kasus, yaitu individu yang sakit atau memiliki outcome yang kita teliti. Dua, kelompok kontrol,
yaitu individu yang tidak sakit atau tidak memiliki outcome tersebut, namun memiliki karakteristik mirip dengan kasus. Setelah itu, kita telusuri riwayat kedua kelompok ini ke belakang untuk mencari tahu paparan, faktor risiko, apa yang pernah mereka alami di masa lalu. Tujuannya adalah untuk membandingkan seberapa sering faktor risiko itu ada pada kelompok kasus, dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dari sini kita akan menghitung odds ratio, OR, sebagai ukuran asosiasi. Studi case control memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya sangat berharga, terutama di bidang kesehatan gigi. Pertama, ia sangat efisien untuk penyakit yang langka atau jarang terjadi, karena kita bisa langsung memilih kasusnya. Kedua, studi ini relatif lebih murah dan cepat dibandingkan studi cohort, karena kita tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk outcome muncul. Dan ketiga, kita bisa meneliti banyak faktor risiko sekaligus yang mungkin berhubungan dengan penyakit. Bayangkan meneliti faktor risiko kanker mulut yang insidensinya rendah. Akan sangat tidak praktis jika kita harus mengikuti ribuan orang selama puluhan tahun. Studi case control memungkinkan kita memilih pasien kanker mulut dan membandingkan riwayat paparan mereka dengan individu sehat. Namun, tentu ada kelemahan yang perlu kita waspadai. Keterbatasan utama adalah sulitnya memastikan hubungan sebab akibat secara mutlak, karena kita melihat ke belakang. Kita tidak tahu pasti apakah paparan terjadi sebelum penyakit. Studi ini juga rentan terhadap bias seleksi jika kelompok kontrol tidak benar-benar representatif. Dan yang sangat penting adalah bias memori, karena kita mengandalkan ingatan responden tentang paparan masa lalu yang bisa jadi tidak akurat. Selain itu, perlu diingat bahwa data klinis yang tersedia mungkin terbatas, dan kita hanya meneliti kasus yang bertahan, survive dari penyakitnya. Selanjutnya, dalam studi case control, kita membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol. Nah, agar perbandingan kita adil dan hasilnya akurat, kita perlu mengenal konsep matching atau pencocokan. Prinsipnya sederhana, kita ingin memastikan bahwa perbedaan outcome yang kita temukan bukan karena faktor lain yang berbeda antara kelompok kasus dan kontrol, selain dari paparan yang kita teliti. Tujuan utama matching adalah mengendalikan variabel perancu. Variabel perancu adalah faktor yang berhubungan dengan paparan dan penyakit, sehingga bisa mengganggu hubungan yang sebenarnya kita teliti. Dengan matching, kita menetralkan efek variabel tersebut. Variabel yang paling umum di matching antara lain umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, pendidikan, atau bahkan lingkungan tempat tinggal. Di FKG bisa juga mencakup kondisi kebersihan mulut awal atau kebiasaan diet umum. Ada dua metode matching yang bisa kita terapkan. 1. Individual matching atau pair matching. Ini dilakukan dengan mencari satu atau lebih individu kontrol yang memiliki karakteristik sama persis dengan setiap individu kasus. Jadi, setiap kasus memiliki pasangan kontrolnya. 2. Frekuensi matching atau group matching. Di sini kita mencocokkan proporsi variabel di tingkat kelompok. Misalnya jika 30% kasus berjenis kelamin perempuan, maka kita pastikan 30% dari kelompok kontrol juga perempuan, tanpa harus mencocokkan setiap individu. Pilihan metode tergantung pada sumber daya dan seberapa ketat kita ingin mengontrol variabel perancu. Meskipun penting, matching harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai kita overmatching atau mencocokkan terlalu banyak variabel, karena ini justru bisa menghilangkan perbedaan penting antar kelompok atau membuat pencarian kontrol menjadi sangat sulit.